Kitabmu di Indonesia diterjemahkan dalam bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Ya urusanmu apa? Kenapa kau larang-larang bahasa Arab? Paulus, inilah Paulus, muridmu begini kayak ular beludak, penipu, penyesat. Saya ulang lagi, kitabmu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Bahasa Indonesia. Nah, terus kenapa ada nama Allah di situ? Kenapa bahasa apa Allah? Tadi Anda baca apa? Allah adalah Bahasa Arab. Nah, kitabmu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kenapa ada nama bahasa Arab di situ? Kenapa? Siapa yang larang? Ah, itulah mental penjajah, bosku. Mental penjajah, memang kau orang Arab. Ya, itu mental penjajah. Ada tujuannya mengambil Tuhannya umat Islam. Kau menggunakan nama Tuhannya umat Islam, tapi giliran saya angkat bicara, kau ngamuk. Kau ingin membatasi saya, tetapi kau yang memulai, agamamu yang memulai. Urusanmu apa dengan bahasa Arab? Bukan masalah urusanmu, itu nama Tuhanku, Cak Kongkong. Nama Tuhan dalam bahasa Arab. Ya, itu nama Tuhannya siapa? Itu nama Tuhannya siapa? Tidak dijelaskan nama Tuhan. Nah, itu Allah adalah nama dalam bahasa Arab. Setahu kamu, itu nama Tuhannya siapa? Nama dalam bahasa Arab. Itu nama Tuhannya siapa? Ya Tuhan siapa? Tuhan semua orang. Kalau pakai bahasa Arab, pakai bahasa Jerman, Nenekmu kiper. Oke. Nenekmu kiper. Oke. Kau katakan keadaan kau bisa mempunyai kemudian saya nak perut ngomong belakang banyak orang. Nih, lain aja kau ini. Nih, kita lihat ya. Nih. Tidak boleh, bukan juga urusanmu. Oke, kamu mau menggunakan bahasa Arab kan? Nih, kita lihat ya. Teman-teman, matanya tertuju ke saya, teman-teman semuanya. Nah, tengok, aku cakep kan? Ah, cakep dong. Maksud saya bukan saya. Lihat setelah saya balik kamera. Nih. Ini nama Tuhannya Oten, dalam bahasa Yunani namanya Theos. Kita buka dalam bahasa Arabnya, Theos adalah ilah. Ini bahasa Arabnya Tuhanmu. Ilah. Oh, bahasa Arabnya Tuhanmu Theos. Bismillah itu apa artinya? Theos. Bismillah apa artinya? Theos itu ini. Bismillah Theos. itu apa artinya? Jangan menangis dulu. Ini Theos. Bismillah itu apa artinya? Ini Theos, ini ilah, mama Bismillah. Mama Theos dalam bahasa Yunani. Mama dalam bahasa Arab adalah ilman. Bismillah. Ilusi. Bismillah. Dende. Bismillah, bukan bismalah. Diarabkan ilah. Ini. Mental penjajah, perampok. Perampok. Nggak ada malunya si perampok. Bismillah bukan bismalah. Saya ulang lagi samamu. Bismillah bukan bismalah. Kau tidak mengerti ilmu nahu. Jangan ku bahas itu. Bismillah bukan bismalah. Itu menghujat kan? Kau tahu enggak kaidah nahunya? Kau bilang kan ilah, berarti bismillah. Sekarang kau tahu nggak kaidah bahasa Arabnya? Tahu nggak? Saya tahu ilah, kau bilang kan. Kau bilang ilah kan. Kiper. Sekarang dengar saya. Apa nama Tuhanmu dalam bahasa Yunani yang asli? Jawab. Tidak perlu kau tahu. Mulai Belanda masih hidup, kupikir Belanda sudah pulang kampung. Ternyata Belanda masih ada di sini. Theos itu dalam bahasa Arab tadi ilah kan? Ilah. Iya, ilah. Berarti bismillah itu artinya apa? Berarti, dengar. Ketika kamu sudah sadar bahwasanya bahasa Arabnya Theos adalah ilah, berarti bismillah itu apa? Kenapa kau lari ke Allah? Jawab.
Jawab. Kenapa lari ke Allah? Kalau ilah adalah teos, teos sama dengan ilah bahasa Arabnya. Kenapa kau ikut-ikutan menggunakan Allah? Kenapa? Bismillah apa artinya? Hei, pencuri, maling. Maling. Ya, siapa yang mencuri? Memang bahasa Arab. Bahasa Arabnya teos apa? Yang tadi kau lihat. Bukan milikmu bahasa Arab, bukan milikmu. Yang tadi itu Allah. Hei, itu nama Tuhan, tuyul. Bukan milikmu bahasa Arab, bukan. Bukan milik bahasa Arab. Bukan milikmu bahasa Lalu Arab. miliknya siapa? Milik orang Arab. Miliknya orang Arab. Bukan milikmu kan? Bukan milikmu kan? Orang Arab tidak kenal kau. Bukan milikmu kan? Ngapain kau larang-larang orang pakai bahasa Arab? Ini kitab saya nih. Ini kitab Al-Quran. Ini kitab saya. Iya. Ya, Al-Quran. Tertulis di dalam Allah. Ini Memakai Bibelmu. bahasa Arab. Ini Memakai Bibelmu. bahasa Arab. Ini Bibelmu. Ada nggak kata Bibel Allah di pun sini? ada dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Ada dalam aslinya bahasa ada nggak? Ada nggak bahasa aslinya Bibel Allah? ada dalam bahasa Arab. Ada Ada dalam nggak? bahasa Arab Bibel. Nah sekarang Ada kita dalam kau terjemahkan bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Di Arab Kristen memakai bahasa Arab. Bukan di Arab, tuyul, pemakan babi. Bukan di Arab, kutanya di sini, di Indonesia. Kitabmu Jadi nggak ada diterjemahkan urusan dalam dengan bahasa Arab. Indonesia. Nggak ada Manusia, urusan kau larang-larang manusia pakai yang bahasa berasal Arab. dari sperma babi, dengar. Bahasa Di kitabmu Arab itu di tidak ada Indonesia, larang-larang. kitabmu di Indonesia dari bahasa Indonesia ke Arab atau gimana? Sperma babi jadi orang. Sperma babi jadi orang. Memang tak ada otaknya. Dari tadi nudu-nudu otak. Rupanya dia tak ada otaknya. Otaknya sebesar kepala tungau. Neng. Bukan Otaknya maskermu, Neng. sebesar kepala tungau. Gak mau agamanya dibahas, tapi merampok. Memang bahasa moyangmu itu bahasa Arab. Nenekmu penjajah, kakekmu pemuas nafsu penjajah, makanya cucunya mental penjajah perampok. Mentalmu yang kasar itu, mentalmu. Nggak ada urusan Mental penjajah, orang yang lahir dari sperma babi, otaknya tak ada. Kata Seneng. Tidak ada malunya. Tak ada malunya. Biar kita lihat wajahmu itu. Buka maskermu itu. Tak Kita lihat ada wajahmu itu. malunya. Mirip apa Mental kau itu? penjajah. Mental maskermu, mirip apa penjajah. kau? Tak ada malunya. Tak ada malunya. Agama nempel-nempel di Islam. Perjanjian lama pakai Tuhannya Yahudi, perjanjian baru pakai Tuhannya umat Islam. Dewanya si Theos diumpetin. Perjanjian lama pakai Tuhannya Yahudi, perjanjian baru curi Tuhannya umat Islam. Dewanya Theos diumpetin, biar nggak ketahuan kalau dia penyembah dewa. Perjanjian lama pakai Tuhannya Yahudi, perjanjian baru pakai Tuhannya umat Islam. Padahal sesungguhnya dia penyembah Theos. Theosnya diumpetin, dia tidak malu. Pakai PL, Tuhannya Yahudi, pakai PB, Tuhannya Islam, biar Theos bisa sembunyi. Kalau minggu dia rupanya nyembah dewa. Bagus lagunya kan? Bagus. Masih mau? PL pakai Tuhannya Yahudi, PB pakai Tuhannya Islam. Malu kalau dewa bertanduk 7 bermata 7.
ketahuan itu Tuhannya. Oh, Bang Suma yang ganteng, jangan bahas agama kami, oh Bang Suma. Nanti ketahuan kalau selama ini kami cuma numpang pakai nama Tuhanmu. Biar orang awam bisa tertipu kalau kami pun juga menyembah Allah. Bosan. Bang Suma yang cakep, Bang Sumaku yang ganteng, maukah kamu jadi menantuku? Syaratnya jangan bahas agamaku. Bang Suma, Bang Suma, maukah kamu dapat uang miliaran? Bisa saja kamu dapatkan, asal kamu jangan bahas agamaku. Pret. Siapa yang bayar kau? Jadi Bang, jadi agama yang benar itu tidak perlu menggunakan duplikat agama lain, abangku. Ya. Siapa yang duluan? Kita mana yang Gitu. duluan? Mulai jurus mabuk. Nanti Belanda masuk ke Indonesia. Kutanya dulu, Belanda masuk ke Indonesia mendirikan lembaga Bible di Batavia tahun berapa? Bang Suma, kamu terlalu pintar. Aku jadi tak bisa bicara. Bang Suma, jangan siksa aku, karena aku adalah orang dongok. Sebelum Belanda mendirikan lembaga Bible Batavia, belum ada istilah Allah di dalam kitab lu, Cumi. Nggak ada, Cumi. Saya tanya dulu, Khadijah sebelum masuk Islam kitab apa dia? Apa hubunganmu dengan Khadijah? Hubunganmu dengan Peter. Peter merkilau mingkondong dia bela pada di keke asubalong. Kitab Khadijah. Kau berhubungan dengan itu, nggak ada hubungan dengan Khadijah. Dari Al-Quran. Khadijah nggak ada hubungannya samamu. Khadijah Nasrani, Ya, kamu Kristen. Sudah ada kitabnya dulu. Nasrani dan Kristen itu beda. Nasrani, Kristen Beda. sama. Nasrani Beda. dan Kristen itu beda, Bang. Iya, nah, itu Beda kan sayangku, beda sayang. Sudah ada Alkitab, kitab beda. Khadijah ada, sudah ada. Tapi bukan kitab yang ada di Indonesia, Paman. Itu kan Mbak ya bahasa Arab, dia bahasa Arab. Keluar lagu adalah baru. Udah Bang ya, udah ya. Ya. Jadi udah ya. duluan kan ada Alkitab kan? Duluan ada Alkitab kan? Kitab Khadijah itu kan Alkitab. Bible dalam bahasa Arab nanti di abad ke-9, Cak Ayu. Nanti datang nanti abad ke-9. Jadi Al-Quran adanya di abad ke-7. Duluan ada Alkitab. Bible bahasa Arab itu nanti di abad ke-9, Dek. Jadi Bible itu sama dengan Alkitab. Al-Quran ada di abad ke-7, adekku. Jadi Khadijah itu pegang kitabnya itu Alkitab hitam sebagai Kristen. Cumi hitam ulu gimpe. Sudah ada Alkitab di Arab. Bible bahasa Arab. Al-Muqaddas, kitab Muqaddas bulan abad 9. Oh mama, mama, Kitab Khadijah apa? Jadi Khadijah, emang Khadijah Kristen? Iya, Nasrani. Nenekmu kiper. Khadijah itu Nasrani. Ya sama. Khadijah itu Nasrani. Nenekmu kiper nih kau nenek. Nih. Batu bodoh ini. Nasrani kok sama Kristen. Modal teriak-teriak kau. Modal Ya teriak-teriak ampun. Udahlah. Nasrani Kristen katanya teman-teman. Nasrani itu sama dengan Kristen.
Aku buktikan ya kalau Nasrani tidak sama dengan Kristen. Kita buka kamera, sabar. Nasrani dan itu Kristen adalah beda. pengikut orang Nazaret. Sama Nazaret itu Yesus Kristus. Bukan pengikut Ya, orang dari Belanda kau. kan? Nah, kita buktikan kalau Nasrani dengan Kristen itu berbeda. Dengar. Kita buka. Alah. Oh mama, jangan nangis dulu. Ah, kau ini. Siapa yang nangis? Kayak anak kecil aja. Kau Emang anak nangis, kecil sih. nangis. Fisikmu aja yang Nasrani besar. Kita Nasrani itu Fisikmu ya aja yang Alkitab besar. juga. Kok itu Nasrani anak juga punya kecil. Alkitab ya. Itu kitabnya. Sabar dek, sabar. Aku buktikan kalau Kristen dan Nasrani itu beda dek. Aku buktikan sama dek. Aku orang belajar dek. Lama aku belajar. Percuma aja aku datang sini kau belajar dek. Aku tunjukkan kamu ya, supaya kau tahu bahwa Kristen dan Kristiani Kristen dan Nasrani itu beda dek. Ya. Ini abangmu tunjukkan supaya kau itu belajar, jangan cuma modal congor saja. Kau tidak ingin diganggu, tapi kau mengganggu orang, gitu loh. Kita lihat di Kisah Para Rasul 24, nomor 5 ya, Dek ya. Nah, udah siap, Dek? Aku bukakan kau ya. Nih, Dek ya. Aku buka ya. Adekku cantik. Oke. Adekku yang cantik jelita bedeng. Nah, sekarang kita buka begini adekku. Lihat abangmu ketika abang mengajar dengan Nasrani seksama. itu sama dengan Kristen. Tidak sama adekku, tidak sama. Nih, lihat Nasrani abangmu itu nih. pengikut orang Nazaret. Nenekmu Nasrani, kiper, dengarkan. Nasoro. Ini kakakmu lagi ngajar. Kakak lagi ngajar deh. Kristen pengikut Kristus. Kristus sama dengan Coba buka matamu di sini dek. Sebelum kau tidur, perhatikan ayah ngajar. Ini ya dek ya. Kisah Para Pewarta nih. Kisah Para Pewarta 11 nomor 26. Di sini dek dikatakan mereka tinggal bersama-sama dengan Jemaat itu 1 tahun lamanya melayani banyak orang di Antioquia. Murid-murid di Antioquia, murid-murid ini dek, murid-murid itu untuk pertama kali ini dek, ini disebut apa? Disebut Kristen. Ini Kristen dek, ya. Nah kita lihat Kristen, apa Kristen ini? Nah ini ya, kita klik Kristen. Apa dek tulisan Kristen dek? Kristianos. Ini Kristen dek ya. Kristianos ya. Kristianos. Ingat itu. Nah kita lihat ini dek. Tuduhan orang Yahudi kepada Nasorius. Kisah Para Rasul 24. Ini dek. Tokoh yang berasal dari sekte Nasrani. Nasrani dek ya. Nah kita lihat di sini dek. Apa itu Nasrani? Apakah sama dengan Kristen? Kita lihat ya dek ya. Nasrani kita lihat sini. Nasrani Nasorius dek. Nasorius dengan Kristianos. Kristen itu Kristianos. Nasorius itu dek. Nasorius beda adekku, beda. Makanya jangan tendensius dalam beragama dek. Boleh kau ambil nomor HP abang, belajar sama abang gratis. Gak ada perpuluhan adek. Abangku Suma yang ganteng, boleh panggil ayah. Ayah, bolehkah anakmu belajar? Apakah Kristen dan Nasrani itu sama? Diam dulu. Ayah, bisakah aku belajar Bible? Dengarlah penjelasan. Nasorius dek, kau baca, kau dengarkan ayah. Ayah dengarkan ayah. Di itu Kisah Para Rasul 24 nomor 5 D. Orang-orang Yahudi berkata apa kepada Paulus D? Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan seluruh orang Yahudi di dunia yang beradab. Dan dia adalah tokoh dari sekte Nasorius. Sekte Nasorius. Kalau Anda membaca Kisah Para Pewarta 11 nomor 26, setahun lamanya tinggal di Antioquia dan di sanalah pertama kali murid-murid itu disebut Kristianos. Jangan bodoh. Nasrani Kristianos, orang Nazaret. Kristianos adalah pengikut
makhluk asing yang datang kepada Paulus. Nasorios adalah pengikut orang-orang yang datang dari Nasaret atau Isa Al-Masih. Nah, udahlah, saya di mute, udah saya turun. Saya di mute saya. Masa Allah mulai panas, saudara-saudara, mulai panas, mulai hangatkan kembali halam ini, saudara-saudara. Makanya Anda telat bangun. Kristen udah terlanjur punya misi beritakan Bible ke seluruh makhluk, jadikan seluruh orang jadi Kristen. Anda datang ingin membatasi kami untuk melawan kristenisasi. Ya nggak bisa begitu dong. Kami punya hak dilindungi oleh negara untuk mempertahankan akidah kami dari gerakan pemurtadan dan pendangkalan akidah yang dilakukan oleh misionaris, termasuk yang dilakukan oleh lembaga Bible. Begitu Cahayu. Sekarang bukan saatnya melarang orang, menghentikan orang, membatasi orang. Sekarang saatnya kita berdiskusi. Buktikan agamamu benar, kami buktikan agama kami benar. Jangan Anda membatasi, habis itu Anda mengambil istilah Al-Quran. Pret-prot. Halo, semangat subuh teman-teman. Halo. Tuan syara kedua. Tongan dong. Tara kamu tirongin, nah kan purang asli satu ruang ke bosku. Tai na berkata-kata Bang Suma kita bukti. Oke lah. Towe to kata-kataku bosku. Kamanjo. Dari mana? Katolik Protestan? Protestan. Nah, Anda lihat tadi apa yang saya jelaskan. Saya kasih data. Saya berbicara berdasarkan data. Kasih turun saja itu kalau begitu Bang. Kayak ya itu usahanya aku turun dia sendiri. Nyambung. Itu dari tadi. Ya enggak, supaya dia kan dia datang untuk membatasi kami umat Islam, sementara agamanya dibebaskan menggunakan istilah-istilah Islam, kan lucu. Ayo, ini ada tema. Akun Berbi tuh Bang. Akun Berbi. Ini ada tema Dinda, Yesus Hakim Adil. Itu menarik temanya kan? Yesus Hakim Adil. Oh kan dimenangkan di kalian itu. Bukan Nabi Muhammad yang kutip bahas nih. Yesus Hakim Adil. Nah saatnya kalian bernarasi, saatnya kalian kemudian tebar pesona. Ya lo, Yesus kami hakim lo. Hati-hati Bang Suma, Yesusku datang kau dihakim. Nah gitu. Terus teman kita dari tadi kok sibuk kali makan minum. Belum aku bicara udah ketakutan kayaknya, udah ketar-ketir dari tadi. Udah mau pingsan kayaknya nih yang baju merah nih. Dari tadi naik turun tapi ngos-ngosan, mukanya bernapas pun susah ku tengok. Santai Bang, santai. Saudara Kiko santai. Muka jangan dibuat tegang. Santai, relax. Kiko santai. Jangan kayak gitu. Santai. Tarik napas. Sekarang bisa bicara. 1, 2, 3. Silakan Mas Kiko ngomong. Monggo. Harap nanti Mas. Iku jangan asal neme melaku panjelo wedhus. Piye to? Wong Jawa. Wong Edan. Oh, sehat. Katolik Protestan, Bang. Kita udah biasa ketemu, cuma lama saya nggak nongol. Iya, lupa saya berarti. Iya. Namanya siapa? Agamanya maksudku. Katolik Protestan. Oke. Protestan suka memprotes senior, Katolik diprotesnya. Jadi lahirlah Protestan. Islam mau diprotes lagi Bang? Jangan dong. Cukup Katolik yang kalian protes. Iya kan ya? Jangan lagi protes saya. Jangan kau bahas-bahas agama saya. Nanti bukan lagi Protestan namanya. Prot kalau gitu. Islam pun diprotes, Katolik udah diprotes, Islam mau diprotes lagi. Jangan kayak gitu dong. Dengarkan aja. Jangan. Kalau kita ingin diskusi. Jangan kayak kesurupan kau Bang.
Aku mengantisipasi raut wajahmu yang dari tadi udah tegang begitu, Bang. Kayak gunung Mahameru yang udah meledak duluan. Memang muka saya jelek. Siapa yang bilang? Oh, ada nggak saya mengatakan jelek nggak lo? Saya Mengatakan Anda jelek, Anda. Oh iya, Anda sendiri nggak apa-apa kalau yang sendiri bicara mengatakan, berarti Mas Anda Juma. Anda sendiri yang mengatakan berarti Anda mewakili mata orang lain, kan gitu ya. Lanjut. Silakan, Bang. Biar Kenapa adik Bang kita Juma? ini dengarkan, adik-adik kita ini. Iya, betul. Silakan. Nah, Kenapa Bang Juma Silakan. terus meneruskan pembahasan yang tidak ada artinya dari tadi? ya, supaya orang tahu kan banyak kekuatan-kekuatan yang sedang menggalang kekuatan untuk menghancurkan kekuatan agar Bang Suma itu tidak membahas Kristen, Bang. Jadi saya harus menjelaskan sampai di mana orang itu puas, kan gitu. Kasihan dia kalau nggak Iya. puas, Bang. Sebentar, Masa nggak Bang sampai Juma. klimaks, menggantung dia nanti. Silakan. Kalau 6 bulan yang lalu hampir tiap hari saya masuk komal Bang Juma. Cuma saya perhatikan kok Bang Juma nggak bertambah, cara kok dilayan-layani seolah-olah kayak anak kecil gitu loh tadi itu, nggak bernilai. Iya, lebih parah lagi. Lebih parah. Itu bukan Bang Juma seperti itu. Aduh, kelihatan bodohnya Bang Suma betulan. Bukan itu kelihatan dari Allahu bodohnya. Akbar. Saya mengikuti irama saudara-saudara saya yang datang ke sini. Kalau dia datang menjadi pelawak, saya ikuti jadi pelawak. Illal ladzina zalamu minhum, kan begitu abangku. Silakan masuk tema, silakan. Ini loh Bang Juma, nggak semua Yes. orang penganut Kristen itu dia benar-benar pintar memahami, tahu percis gitu ya. Hanya sebagian besar juga ada kaum intelektual, ada yang memang akademis, memang dia paham, dia tahu, dia baca, dia pelajari. Nggak semua pintar. Sama saja dengan saudaraku sebelah, ada yang pintar seperti Bang Juma, ada juga yang sama sekali tidak mengerti. Bahkan kalau Edis TV mendapatkan narasumber gitu ya, diolok-olok, saya nggak suka juga. Hormatilah siapapun tamu Anda, kira-kira gitu. Saya nggak suka juga kalau Edis TV kok cuma ikut-ikutan seperti itu ya. Hai. Lawan saya tadi loh, Bang. Dari lawan saya itu loh. Lawan saya itu dia ingin menghentikan apologet Islam Indonesia. Anda so. Gak Saya boleh. juga sebagai orang Kristen, dia otakmu, kepalamu itu nggak pantas juga untuk dilihat orang banyak, nggak pantas. Maka saya diam, saya pilih diam, bukan nggak bisa bicara. Cuma kok orang Kristen seperti itu. Iya, lanjut Bang, lanjut. Jadi gini Oke, Bang lanjut. Juma. Tema kita silakan. Temanya apa ya? Kata saya udah nggak jelas. Yesus hakim yang adil, betul. Adil Yesus itu. Menurut keyakinan saya, yang saya imani ya, itu harus berbicara iman. Ini bicara iman, bukan apa yang dibahas dari tadi. Bang Juma juga ikut-ikutan. Turunin aja langsung orangnya, turunin, selesai, daripada ampun dah. Jadi Rumah Bang sakit. Juma kayak kanak. Lanjut. Jadi bagi kami itu hakim yang adil. Kenapa saya bilang Yesus itu hakim yang adil? Karena kehadirannya benar-benar untuk menyelamatkan semua umat. Jangan nanti di framing seperti ini. Kamu ajaranmu mencolok atau menjajah ya, istilah Bang Juma ya. Bukan seperti itu Bang Juma. Kenapa disebut Yesus itu hakim yang adil bagi kami? Karena kehadirannya datang buat semua umat. Saya ulangi, kehadirannya datang untuk semua umat. Terima tidak terima itu urusan pribadi masing-masing manusianya, seperti itu Bang Juma.
Hakim adil Bang ya. Hakim adil. Ibarat timbangan tuh Oke, nggak gini baik. Bang. Adil dia. Oke, baik. Adil. Baik. Apa kemudian upah dari orang-orang yang menyalib dirinya? Kalau dia adalah hakim yang adil, upahnya apa Bang? Kemana dulu nih narasinya nih? Dia kan datang sebagai hakim yang adil, tentu yang dihakimi juga adalah yang menyalibkan dirinya, betul? Ya. Wah, apa upah dari Yesus buat mereka yang menyalibnya? Gini Bang Juma. Kenapa jadi begini Bang? Suara apa itu? Ada orang bakar petasan. Oh, Apa upah yang Yesus berikan kepada penyalibnya? Yesus berterima kasih atau Yesus marah ke mereka? sebenarnya itu agak bertentangan, tidak ada urusan sebenarnya. Nah, hakim adil nih, kok jadi bingung? Hakim adil harus menghakimi seadil-adilnya. Harus adil. Ini konteksnya apa dulu? Keadaan di Hakim adil. Yesus pada akhir zaman akan turun untuk mengadili semua orang. Termasuk saya mungkin. Tapi yang pasti menjadi orang-orang yang diadili Kristen dan orang yang menyalibnya. Itu udah pasti, nggak ada keraguan untuk itu. Nah, pertanyaannya, apa hasil dari pengadilan yang adil terhadap orang yang menyalib dia? Itu dulu. Saya tidak bisa mewakili tindakan Tuhan Yesus atas hal itu. Nggak bisa. Bukan saya yang harus menjawab itu. Harus Yesus sendiri yang tahu urusannya kepada siapa, bagaimana beratnya, bagaimana ringannya. Baik. Nggak bisa. Baik, kita Saya bukan Tuhan. baik. Apa upah yang Yesus hadiahkan untuk orang-orang Kristen yang percaya dirinya mati di atas salib nembus dosa orang-orang Kristen? Terselamatkan. Baik. Terselamatkan karena adanya penyaliban. Betul? Betul. Bisa nggak penyaliban ini terjadi yang dampaknya menyebabkan miliaran manusia selamat tanpa pekerjaan orang-orang yang menyalib? Nih, di sini harus saya kasih penyegaran. Anda memancing saya untuk serius. Anda jangan kelabakan tapinya ya. Saya serius. IQ saya itu mengherankan orang-orang yang nguji saya pada saat saya mahasiswa. Hati-hati Bang. Jangan pancing saya untuk serius. Seketika miliaran manusia selamat hidup kekal di surga karena salib. Apa upah bagi mereka yang menghadiahkan keselamatan miliaran orang ini? Apa upah yang Yesus berikan sehingga misi penyelamatan Yesus dengan mudah terlaksana berkat bantuan orang-orang yang menyalibkan? Silakan. Jangan bingung Bang, Anda yang mengajak saya serius. Silakan. Saya nggak bingung. Hadiah buat siapa maksudnya? Buat miliaran manusia yang Anda menyalibkan. mengatakan miliaran manusia diselamatkan karena penyaliban. Upahnya adalah surga. Sekarang yang menyebabkan orang miliaran dapat surga ini apa upahnya? Yang menyalib Yesus. Dengar, nggak bisa sesimpel itu. Harus berkaitan. Silakan Anda uraikan. Silakan. Dari awal penciptaan manusia, dari manusia pertama, kejatuhannya ke Abang, dalam dosa. kenapa lari ke situ abangku? Ya, nggak bisa. Jangan mendikte saya dengan pola Nggak gereja. bisa. Kenapa Anda mengambil kesimpulan yang begitu simpel orang Kristen selamat karena penyaliban? Sementara bisa giliran yang menyalib, sementara yang menyalib yang menghadiahkan Anda keselamatan, Anda harus lari ke Adam, lari ke Hawa nanti, lalu mewariskan fitnah. Adam mewariskan dosa kepada keturunan. Fitnah apa lagi ini?
Anda jawab sesimpel Anda menjawab giliran Kristen selamat karena salib. Simpelkan jawaban Anda ketika saya bertanya, apa upah bagi mereka yang menghadiahkan keselamatan kepada Anda? Jawab. Enggak bisa. Karena sebenarnya bukan Yesus yang menyelamatkan Anda. Yang menyelamatkan Anda adalah orang yang menyalib Yesus. Jawab. Wes, nggak bisa gitu. Terlalu simpel. Kenapa giliran Anda selamat segampang itu Anda mengatakan Anda selamat? Konsep keimanan kami bukan seperti itu, Bang Juma. Oleh karena itu saya tanya, Bapakku yang pintar, saya tanya nih konsep agama Anda. Ketika Anda mengatakan Yesus hakim yang adil, ada orang selamat akibat upah pekerjaan dari para penjahat. Masakan Anda ingin mengatakan mereka dapat neraka? Pantas Anda, Bang Juma, diolok-olok orang karena pola pikirnya seperti itu, cara berpikirnya seperti itu. Ampun, dah. Nah, sekarang saya minta pola pikir Anda. Sekarang saya minta pola pikir Anda. Ketika ada penjahat, hasil dari kejahatannya menyelamatkan miliaran orang, Yesus sebagai hakim adil, apa yang dia hadiahkan kepada mereka yang menyalibkan dia, yang upahnya menyebabkan Kristen-Kristen masuk surga? Apa upahnya untuk mereka yang menyalibkan? Jangan ambil sesimpel itu. Ini saya yang begitu juga saya mengatakan jangan ambil sesimpel itu orang selamat karena salib. Itu jawaban saya juga sama. Karena Tuhan mengatakan, dengar Keluaran 23 nomor 7, bohong jangan kau hembur-hemburkan, sebab orang yang benar jangan kau bunuh, orang yang tidak bersalah tidak boleh kau bunuh, sebab aku Tuhan tidak akan pernah membenarkan orang yang bersalah. Itu dalil. Sekarang ketika orang Kristen ini adalah orang bersalah dan Yesus adalah orang benar, lalu dibunuh orang benar ini untuk menyelamatkan orang-orang yang bersalah, apa dasar pijakan dalilnya? Di mana Tuhan mengatakan bunuh orang benar demi menyelamatkan orang yang bersalah? Dalil, ada dalil? Ada dong, pasti. Silakan saudaraku, silakan. Saya catat dalil. Pakai tinta emas karena saya belum pernah menemukan itu. Kurang lebih 20 tahun saya ngobrak-abrik Bibelmu ini. Saya belum pernah menemukan. Saya belum pernah menemukan satu dalil pun Elohim memberikan kurban manusia benar untuk menyelamatkan orang yang bersalah, yaitu Kristen. Tunjuk dalilnya. Saya catat pakai tinta emas malam ini juga. Silakan. Di bab mana, kitab berapa, butir berapa, pasal berapa? Silakan. Nama kitabnya apa? Dengerin dulu narasi kita. Anda mau bercanda dengan saya atau Anda mau serius? Serius, bercanda boleh, nggak usah tegang, nggak usah. Bercanda katanya nggak boleh. Tadi nggak boleh bercanda, sekarang serius. Saya minta Anda mempertanggungjawabkan kalimat Anda, di mana Tuhan ingin menyerahkan orang benar demi menyelamatkan orang berdosa. Harus orang benarlah yang menyelamatkan dari dosa. Itu harus cerdas di sana. Dengan cara apa? Dengan cara apa orang benar menyelamatkan orang lain dari dosa? Dengan cara apa? Dengarkan baik-baik. Logika ya. Dengar. Karena di sini teologis. Ya. Jadi harus selaras loh. Dengerin. Harus orang benar, dengarkan baik-baik, yang menyelamatkan kerusakan itu loh. Kerusakan manusia yang brutal itu loh, yang sudah hancur, yang sudah berdosa, yang sudah berzina, yang sudah bla 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 bla. Harus orang benar. Dulu kan zaman perjanjian lama. Dengan cara apa orang benar ini menyelamatkan orang yang hancur? Dengan cara? Oh, nggak bisa sesimpel itu. Dengan cara nggak bisa. Lalu dusta apa? Dusta apa yang Anda ingin jual di sini? Bang Juma tuh hormati dong narasumbermu. Jangan Saya bertanya, ketika Anda bernarasi, nih sudah saya menjadi muridmu nih, sudah lengkap pulpen saya nih. Bang Juma, narasi yang Anda bangun, orang benar harus menjadi penyelamat bagi orang yang jahat. Dengan cara apa? Menurut iman saya ya. Bukan menurut iman, akal. bukan? Menurut akal katanya. Menurut akal. Okay. Teologis akal berarti. Silakan. Ente pakai logika pikir ya. Saya pakai dua-duanya. Logika dan keimanan saya yang Gak usah teori panjang lebar. Silakan. Sebelum kan
Panjang bisa kok, saya nggak bisa. Bang Juma gimana, nggak adil dong. Tadi Anda menegur kawan diskusi saya dengan panjang lebar. Giliran sekarang Anda tapi nol, kosong, zong. Masih lebih pintar yang tadi daripada Anda. Apa yang dibahas? Saya bertanya sama Anda, apa upah bagi yang menyalib Yesus di saat mereka dikatakan pendosa, tapi Kristen miliaran selamat karena pekerjaan mereka? Apa upah bagi dia? Jawab. Kasih saya kesempatan dengarkan baik-baik. Tuh. Jadilah orang yang adil. Ente nggak suka turunin aja. Mulai minta diturunkan. Oh. Kau nggak Ya kasih sudah, Anda kesempatan tinggal untuk saya jawab bicara. ke Bang Suma. Apa upah yang adil menurut Anda berdasarkan gelar Yesus Hakim Adil kepada orang yang menyalibnya? Saya belum Jangan membahas minta tentang. sesuai pikiranmu ya. Jangan minta sesuai pikiran Anda. Saya minta pikiran Anda, bukan saya loh. Kalau saya jelaskan Maksudnya sekarang, saya bawahan permalukan saya. Anda. Saya obrak-abrik iman Anda, bahaya nanti. Saya minta Jangan Anda yang bahaya. menjelaskan. Anda yang Saya menjelaskan. Jangan saya. Dengarkan Bang Juma, kasih saya kesempatan bicara. Iya, Sama aja makanya kayak saya Yesus. bilang sama Anda, tolong jelaskan kepada saya, Yesus sebagai hakim adil, apa upah bagi mereka yang menyalib dirinya, yang menyebabkan miliaran orang Kristen selamat karena itu? Silakan. Itu tadi udah saya jawab. Apa? Apa yang Anda jawab? Apa? Kalau Tidak semudah itu. Tidak sesimpel itu. Kalau kita lihat Adam, apa yang Anda jawab? Apa yang Anda jawab? kenapa Bang Juma jadi nggak bermutu ya? Nggak potong-potong orang bicara. Oke. Saya minta Anda menjawab, bukan kemudian berkhotbah menilai saya. Saya berhak juga bicara di sini. Oke, sekarang Kalau Anda nggak suka, turunin. apa upah bagi orang yang menyalib Yesus, di mana gara-gara mereka Kristen miliaran selamat? Lanjut, silakan. Itu tadi sudah saya jawab. Baru yang kedua yang mau saya jawab. Itu Apa? bukan Apa? karena saya penghakiman seperti apa, hukuman apa, atau dikasih apa. Itu bukan ranah saya. Tuhan yang tahu. Benar gak? Begitu Logika? ya? Nyambung. Begitu ya? Kok saya mewakili Tuhan nggak bisa dong? Begitu ya? Jangan paksakan, nggak bisa. Berarti dengan kata lain, Anda nggak tahu apa upah buat mereka. Berarti saya wakil Tuhan, nggak bisa Bang Juma. Secara logika, orang yang menyalib, kan udah jelas tuh. Dengar. Jangan kau membunuh orang yang benar. Membunuh Yesus dosa atau tidak? Makanya konsep pemikiran Bang Juma tuh nggak nyambung. Gini loh, logika. Nih. Keluaran kita bahas. 23 nomor 7, jangan kau membunuh orang benar. Iya, jangan kau potong-potong segelincir kitab, nggak bisa ayat, nggak bisa. Mulai ngaco. Kalau begitu, tolong tunjukkan dalilnya di mana orang selamat dengan cara membunuh orang benar. Silakan. Saya minta dalil. Kami lebih berfokus pada ayat kitab, bukan dalil. Dalil itu bisa aja manusia ciptakan, bisa aja manusia buat. Alamak, kalau bicara dalil itu Pak, berarti butir-butir di Bible Anda. Dengar Tunjukkan. baik-baik. Silakan. Nggak usah bahas ayat ini, ayat itu. Itu tinggal saya baca, saya temukan, Anda bisa saya baca. dengan sesimpelnya mengatakan orang Kristen selamat karena salib. Saya minta dalil. Di mana Tuhan Elohim menyelamatkan orang berdosa dengan membunuh orang benar? Mana dalilnya? Nggak bisa sekejap itu jawabnya, sesimpel itu harus diterangkan. Terus kenapa Anda sesimpel itu mengatakan karena salib Kristen selamat? Kenapa sesimpel itu? Apa dasarnya? Itu kesimpulan. Nah, sekarang apa dasarnya? Segini tebalnya kitab itu, masa Nggak usah lebay kali. Nggak usah lebay. Saya minta cuma satu dalil. Di mana dasarnya orang selamat karena orang benar yang jadi korban pembunuhan? Di mana dasar dalilnya? Silakan.
Ini konteks apa ini? Manusia atau ini keimanan? Jangan bawa urusan dunia sama keimanan. Gak bisa, Saya hanya minta butir-butir di kitab Anda itu tertulis di mana butirnya? pikiran Bang Juma dunia. Ini konteks keimanan antara manusia dengan Tuhannya kok. Begitu ya Bible. penghakiman. Dalil Bible, saya minta tertulis di mana di dalam ini buku ini ada butir yang menjelaskan bahwa Tuhan menyelamatkan manusia dengan cara mengorbankan manusia benar demi menyelamatkan para pendosa. Di mana tertulis? Saya sudah bilang tadi, harus orang yang benar menebus orang yang tidak benar. Benar gak? Dalilnya mana? Dalilnya mana? Dalil. Kau cari sendiri dalilnya, nanti gak bakal Bagus, murid Edis. Ternyata muridnya Edis ini. Bang Juma, saya bukan kali ini masuk ke rumah Bang Juma. Iya, Sudah mana lama. dalilnya kok Anda suruh saya cari sendiri? Bukan begitu cara berpikirnya Bang Juma. Kok bukan Yang begitu, barusan Anda suruh saya cari mana dalilnya? Butir yang mengatakan bahwa orang benar jadikan korban untuk nebus dosa-dosa Kristen. Dalilnya mana? Mau dengar gak? Saya bertanya itu karena saya mau dengar dalil. Lah gimana mau jawab terus nyerocos Bang Jumanya? Plep. Saya Aku diam. mau terangkan dengan Silakan. versi saya, konsep Saya diam. keimanan Saya saya. ingat ya, saya tunggu dalil. Umat Islam di bawah ada ribuan, 10 ribuan semuanya menonton, menunggu dalil. Silakan. Semenjak manusia kejatuhannya ke dalam dosa, dengar baik-baik. Manusia pertama jatuh ke dalam dosa, yaitu Adam dan Hawa. Maka secara garis keturunan, semua umat keturunan orang pertama di muka bumi otomatis sudah jatuh ke dalam dosa karena melakukan pelanggaran seperti itu. Lantas bagaimana cara Tuhan untuk mengembalikan kemuliaan manusia itu bisa berhadapan dengan dirinya sendiri? Harus Tuhan itu sendiri yang punya cara. Karena apa? Dengan korban bakaran zaman apa tuh di kitab Perjanjian Lama, nggak sepadan dong. Korban bakaran, korban ini begini, nggak sepadan sama dengan urusan dosa yang sangat besar untuk Sang Maha Penciptanya seperti itu. Nggak bisa, nggak sepadan. Maka Tuhan membuat caranya sendiri. Bagaimana ya supaya umatku yang kukasihi, umatku yang kuciptakan, yang segambar dan serupa dengan dirinya sendiri. Itu di kitab kami ada loh. Jangan tanya nanti di ayat mana, ada, tinggal cari doang. Jadi begitulah cara Tuhan menurut keimanan kami supaya umatnya terselamatkan dari dosa yang kelam itu. Butirnya mana? Mana butirnya? Gak sesimpel itu Bang Juma. Lah, kok Anda menjelaskan simpel begitu? Mana dalilnya? Dalil. Pantas Bang Juma ini begini ya, nggak berkembang ya. Alah, berkembang nenekmu kiper. Saya minta dalil, mana dalil? Kalau saudara berbicara doktrin dogma pembodohan seperti tanpa dalil, Anda cocoknya bicara sama pantat kambing. Jangan bicara dengan saya. Saya ini manusia yang Anda katakan tadi logika. Tapi sekarang Anda lu gila. Katanya berlogika tapi lu gila. Yang kita butuhkan sini ilmu, Pak. Ilmu untuk mendidik anak bangsa, bukan doktrin. Itu di gereja, Pak, di gereja. Di sini di hadapan umat Islam, ribuan umat Islam ingin menyaksikan kemudian paparan-paparan iman orang Kristen. Masa hanya berdasarkan iya. Nggak ada nggak ada Iya. Anda simpel menjelaskan karangan Anda.
Diminta Emang cuma- dalil, apa jawaban Anda? Tidak sesimpel itu loh. Anda menerangkan simpel kali tanpa dalil. Mana dalilnya? Yang mana yang simpel saya terangkan kok panjang. Anda ngarang bebas Adam mewarisi dosa. Mana dalilnya Adam mewarisi dosa? Apakah manusia tidak jatuh ke dalam dosa? Saya tanya, mana dalilnya? Anda lebih pantas menjadi Tuhannya orang Kristen kalau Anda lebih tahu daripada Tuhannya Yahudi. Karena Tuhannya Yahudi tidak pernah berkata demikian. Anda justru berkata demikian. Berarti Anda sepantasnya yang dituhankan Mikana dan kawan-kawan. Jangan berlebihan bicara. Anda yang berlebih-lebihan. Anda melampaui kapasitas Tuhan. Tuhan di dalam Kejadian 5 nomor 2. Dengar. Kejadian 5 nomor 2, Tuhan memberkati Adam dan keturunannya baik laki maupun perempuan. Tuhan di dalam Kejadian 1 nomor 28 memberkati Adam dan keturunannya baik laki dan perempuan. Anda yang hanya manusia kodok berani ngomong Adam dan keturunannya dikutuk. Mana dalilnya? Kau bicara nggak berkualitas, kau dengerin baik-baik orang. Lagi-lagi kualitas kentut saya lebih tinggi daripada mulut Anda yang ngomong tanpa dalil. Paham? Anda berbicara agama tanpa dalil, saya bilang Anda lebih pantas ngomong sama pantat kambing daripada Anda berbicara dengan saya. Anda mengajar saya untuk serius. Kau jangan ragukan pengetahuan saya tentang ini. Saya tidak sombong. Jangan ragukan pengetahuan saya tentang ini. Kenapa saya melayani tadi temanmu yang gila itu? Daripada muslim, saudara-saudara muslimku yang naik, halo, Assalamualaikum, halo, Assalamualaikum. Dan itu sudah saya lakoni berjam-jam. Giliran ada orang Kristen yang naik protes kesempatan saya untuk mendakwainya. Giliran Anda kupikir berilmu. Ternyata Anda cuma seperti walang sangit yang dikasih mulut untuk bicara. Saya tanya serius, apa upahnya orang yang menyalib Yesus? Mencret tepung. Kupikir pintar, kupikir cerdas. Maaf saudara, maaf. Saya minta, ketika Anda minta saya serius, harus kamu imbangi saya. Saya butuh orang yang berilmu memang. Itu. Bagaimana saudara? Cocok itu? Cocok bangnya. Kamanjo. Ayo, silakan. Ada ilmu yang ingin adik sampaikan, silakan adik sampaikan kepada saya. Orang mengatakan begini. Tunggu dulu. Ada orang berkata begini. Kacang panjang dipotong-potong pendek, tetap saja namanya kacang panjang. Tongan sirakah? Tongan raka? Benar atau benar? Ya gitu. Nah itu yang bagaimana itu yang melarang ibadah? Tidak ada orang melarang ibadah. Di mana ada orang melarang ibadah? Itu, Bang. Di mana? Di mana orang dilarang ibadah, Kak Mas? Dan jangan kita menyebar fitnah. Gak bagus. Allah. Nah, sekarang begini, Dek. Ada umat Islam bikin maulid atau acara keislaman. Ya, berkumpullah mereka di komunitas Islam, di kompleks yang penduduknya mayoritas Kristen. Taruhlah Islamnya cuma 30%, 70% kemudian adalah Kristen. Umat Islam datang dari berbagai macam penjuru masuk di kompleks perumahan tersebut, teriak-teriak, Yesusku perkasa, Yesus turun ke bumi. Orang Islam nih, orang Islam. Apa yang terjadi dalam pikiran Anda sebagai Kristen ketika ada umat Islam mengatakan begitu? Aku berlindung kepada Tuhan dari Yesus yang mati terkutuk. Gimana kira-kira apa yang Anda dalam pikiran Anda? Anda ingin membuat orang ini melanjutkan pekerjaan mereka atau Anda menghentikan? Karena itu sudah menghina itu. Maksudnya bagaimana? Makanya kalau bicara itu serius, Bang. Ada orang berkumpul menghina-hina nama Yesus. Apakah Anda hentikan atau Anda biarkan?
Itu mah tergantung mereka. Dia mau percaya sama Tuhan kah tidak? itulah yang terjadi. Kalian bikin kebaktian, sebut-sebut nama Tuhan kami di situ. Maksudnya, Jangan salahkan ketika umat Islam datang membubarkan kalian, karena kalian berdoa kepada dewa-dewa dengan memakai nama Tuhan kami. Tuhanmu yang mana? Tuhanmu yang mana? Allah. Yang mana Tuhanmu? Yang Allah. Tuhan kami Allah. Iya. Kau bilang tadi bahasa. Dari bahasa tadi kau bilang bahasa Allah. Allah Yes. itu kan tulisannya tadi itu Allah, bukan Allah. Nah, dari mana kalian mengambil kata Allah ini? Maksudnya? Ya, maksudnya tadi saudara sudah melihat Allah ALLAH. Bacanya itu Nama apa? Tuhan Bacanya, dalam bahasa Arab. Bacanya itu apa? Dalam kaidah aslinya bacaannya Allah. Kalian menyembunyikan identitas Tuhan kami dengan membacanya Allah. Kalian mengambil barang orang supaya tidak ketahuan itu punya orang, kalian memplesetkan cara membacanya. Iya, yang memplesetkan siapa? Kenapa kamu membacanya tidak sesuai dengan kaidah? Kaidah apa? Itu kan tulisannya Allah. Nah, itu sudah Baru betul itu. kalian bicara Allah. Berarti kalian yang menyesatkan. Loh, itu sekarang begini, saya kasih kamu contoh. Bahasa Inggrisnya satu apa? One. Tulisannya One tuh. tulisannya ejaan hurufnya apa? Itu. Jadi kita harus kembali kepada pemilik bahasa. Jangan kau pakai bahasamu sendiri dalam penyebutan bahasa asli kitab orang. One itu hurufnya bacanya one. Kenapa kamu tidak menggunakan one? One, tuo, tri, pour, pipe, six, sepeng. Kenapa kau nggak pakai itu juga? Kenapa kau harus ikut-ikutan one? Loh, katanya kamu harus Latin. One dong, one. Kalian itu tidak bisa keluar dari sana. Tetap aja Allah kau sebut itu adalah Tuhan umat Islam. Maksudnya kalau orang udah minum kencing onta belum? Udah minum kencing onta belum? Begitu kawan. Tunggu dulu bang. Maksudnya kalau orang kencing onta belum? Maksudnya begini kan? Kalau orang di Kristen boleh nggak minum kencing onta di Kristen? Kamu udah minum kencing onta tuh belum? Kristen bisa nggak minum kencing onta? Di Kristen jangankan udah minum kencing onta tuh belum? Kencing manusia pun bisa kalian minum. Tai orang bisa kau makan. Di agamamu mengatakan apa? Belum. Agamamu mengatakan apa? Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan. Jadi kalau masuk tai ke mulutmu najis nggak? Kayaknya Ayo. Konsep agama Kristen bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan, tapi yang keluar. Berarti tai orang pun bisa kau makan. Apalagi cuman sekedar kencing onta, babi aja kok ambat kok. Tidak ada dalilnya. Jangan kau minum kencing onta. Tidak ada dalilnya. Yang ada jangan kau makan babi. Yang dilarang aja kau makan, apalagi onta kencingnya yang tidak dilarang. Ya, saya malah curiga kalau kalian minum balok, kalian campur kencing orang. Tongankah? Tongan rakato solah. Naluteh itu bos. Matumban na teh den tau mangiru ake mulai mangiru na temero dong. Pernah ku dapat begitu. Ada orang minum belok, nak kencing dulu beloknya baru dia minum. Alamak. Lanjut.
Jadi one kamu baca wan. Harusnya Allah kau baca Allah, harus mengikuti kaidah sumber bahasanya. Begitu saudaraku. Jadi kata Allah, mereka kebaktian dalam kebodohan Allah. Salib adalah kebodohan. Itu kupakai nama Tuhan kami, marahlah kami. Coba kalian pakai Theos turun ke bumi menjadi manusia. Nggak ada yang marah. Biar kau nyanyi sampai robek mulutmu. Tapi ini Allah turun ke bumi, Nenen sama Maria. Marahlah umat Islam. Apa pula ini orang nih, panggil-panggil Tuhan kita masa nenen sama wanita. Makanya kalian diusir. Coba kalian pakai Tuhan kalian sendiri, siapa yang mau usir, siapa yang mau usik? Nggak ada itu. Begitu adek yang ganteng. Halo, semangat malam. Hei saudara Dedi, Sulem yang kau banua kan de bobo si solapekan. Halo, lanjut. Tapi itu kan tergantung dari anunya juga bang, dari sesama orang anu toh. Kan kami ini orang Kristen, terjemahkan dari bahasa Indonesia. Kalau kami bilang Allah, kami tidak pernah bilang Allah. Contoh kalau bahasa Toraja, kan ada juga terjemahannya itu dari Alkitab ke bahasa Toraja. Ya, coba bahasa Torajanya Yohanes 1 nomor 1. Beda Alkitab itu bang. Tidak ada ada memang dia Alkitabnya itu. Ya itu kusang aku pada mulana ya metode sanga pau-pau pukada to si sola teos ia to pukada itu teos ia to teos pura mau mancaji daging le. Begitu kan? Betul? Paham juga itu kalau masa kurang paham. Aku dan Theos adalah mesa. Umban na tahu tiro na susisia na tiro Theos. Gaya nari kusang aku nabila bahasa Toraja petai pale. Toro kenakan diko asibolong le. Lanjut. Kalau itu yang langgar-langgaran itu yang orang ibadah bagaimana itu bang? Tidak boleh mengganggu orang ibadah. Baru kenapa tidak diajari? Itu yang harus abang ngajari itu karena sesama umat. Tidak boleh mengganggu orang ibadah adek. Cuman mungkin ada hal yang tadi yang saya jelaskan itu. Izin belum selesai, tidak ada izinnya, kan sering begitu, tak ada izin. Kemudian ketika mereka ibadah minum-minum, mabuk-mabuk, mungkin di sana mereka bakar babi, asapnya kemana-mana, kan gitu. Betul. Nah itu yang menyebabkan orang marah. Tapi kalau kalian ibadah tenang-tenang saja, tidak ada yang ganggu. Saya kan di Palopo toh, saya di Palopo. Itu banyak sekali yang banyak umat Islam toh. Kalau kita mau bilang begitu, baru yang umat Islam kalau sholat itu di jalan itu bagaimana? Mereka surat di Palopo itu Islamnya 80%, Kristen mungkin ya 5% sampai 10%, yang lainnya itu 10% Hindu, Buddha dan seterusnya. Di Palopo kalau mereka sholat sampai keluar di masjid kan tidak mengganggu kalian. Kan itu cuma sekali terjadi. Idul Fitri, Idul Adha itu sekali terjadi. Mengganggu dari mana bang? Aduh, saya pernah hampir tabrak orang itu bang. Anda begitu. Waalaikumsalam. Kenapa? Waalaikumsalam. Kenapa enggak? Kan banyak jalanan yang lain. Dengar. Ketika umat Islam Idul Fitri, jalanan itu kosong.
Anda mau lewat mana saja jalanan pada kosong, nggak ada yang bergerak. Karena bayangkan ini Baru kami yang umat- 80%, kami yang umat Kristen bagaimana? 80% orang Indonesia berdiam di masjid hari itu. Kalian yang jumlahnya cuma 3% menguasai jalan. Anda mau jalan pakai jungkir-jungkir atau apapun, salto-salto bisa karena kosong jalan. Umat Islam lagi ibadah, coy. Berarti kalian ambil kesimpulan di situ karena kalian banyak. Jadi kami ini kayak bagaimana? Masjid Kayak tidak diajarkan di muat. Indonesia. Lapangan masalahnya, tidak muat. Lapangan Bang tidak Suma dulu muat itu bahas karena tentang kenapa sejarah. umat Islam itu 87%. Masjid tidak muat. Kenapa Anda tidak toleransi? Kan cuma sehari doang. Kenapa Anda ingin membatasi ibadah umat Islam? Indonesia tanah air beta, merdeka diperjuangkan mayoritas pahlawan Islam dan penjajahnya 100% non muslim. Kenapa juga orang sholat mau kotabrak? Itu salahmu. Kan banyak jalanan lagi kosong. Kenapa? Umat Islam 86-7% lagi berdiam di masjid untuk ibadah. Kalian bebas mau jalan manapun, kosong jalanan, kosong jalanan. Kalau Idul Fitri bohong kalau ada yang macet. Apa yang mau bikin macet? Orang lagi ibadah semua kok. Kalian aja yang salah, usil mau nabrak orang sholat. Lagi pula, dengar, kalau umat Islam itu sholat di jalan, 86% pajak Indonesia itu mayoritas Islam kan, dan jalan raya itu berasal dari pajak kita. Jadi kalau kita pinjam 2 jam untuk duduk di sana ibadah, nggak usah sewot lah. Halo, semangat malam Saudara Leonardo Lurangan. Ambilai, buka kameranya Bung. Malam-malam. Iya, malam juga. Silakan. Katolik Protestan, Bang? Katolik, Bang. Baik. Silakan, ini ada tema yang menarik untuk kita bahas. Yesus Hakim Adil. Ya, setuju. Berarti Anda sudah siap diusir sama Yesus? Ya, mana tahu diusir Yesus aja, nggak tahu di mana kok. Tahu dari mana dia ngusir? Dia mengusir orang yang memanggil dia Bang Suma berhalusinasi orang yang belum ada. Terus Bang Suma sudah berhalusinasi bahwa yang tercatat itu nanti terjadi. Kapan? Matius 7 Bang Suma udah 22-23 mungkin pada hari belum terakhir datang, ya? Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan. Bukankah kami bernubuat mengusir setan, bermujizat pakai namamu Yesus? Yesus menjawab, pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Anda sudah siap diusir? Emang saya berbuat kejahatan ya? Ya itu karena memanggil Tuhan Kok diusir? kepada Yesus. Ya itu tulisannya, tanyalah Yesus nanti. Kenapa kau usir saya? Emangnya ayatnya cuma itu doang? Kan ada ayat seterusnya kan? Kita membaca. Sebelumnya dia mengatakan, kita memahami bukan satu ayat aja. iya, dia katakan bahwa Bang, saya mau tanya. kecuali gini, Bang. Gini, Bang. kecuali yang melakukan kehendak Bapa Ini Elohim. Orang ini kayak gini ya. Bentar, Bang. Nah, sekarang siapa yang dapat berbuat kehendak Bapak itu seperti apa sih, Bang? Bapak berkehendak agar menerima Yesus sebagai Menurut Abang, rasul kehendak Bapak utusan. itu seperti apa? Lakukan segala hukum Taurat. Cuman itu doang. Yes. Cuma itu doang. Iya. Terlalu kejam ya Bapak ya.
terlalu kejam ya. Terus kalau orang yang kejam. nggak menerima Yesus sebagai rasul tapi dia nggak pernah berbuat gini, orang yang nggak menerima Yesus sebagai rasul terus dia nggak pernah berbuat jahat loh di dunia, apa dia juga di mana tempatnya gitu bang ya? Rasional, logika yang nggak masuk ya. Soalnya abang bernarasi agama itu untuk memaksa dilogikakan. Oke, baik. Agama Orang yang yang tidak ada logikanya, sementara perbuatan-perbuatan yang tercatat di kitab suci semua nggak ada logika, nggak masuk akal. itu agama Saya Anda bang, yang tidak nanti masuk percaya akal, beda kalau ada dengan orang agama saya. mati bangkit lagi terus dia ngomong gini, bos, sama semua agama sama, nggak masuk akal. Itu nanti ada orang mati terus bangkit. dia ngomong Agamamu gini, yang tidak masuk Bang, akal, agama yang agamamu. benar, Tuhan yang benar itu baru saya percaya. Agamamu yang Sama. tidak masuk akal. Sama Tuhanmu semua turun ke agama nggak bumi. masuk akal. Tuhanmu Semua turun ke agama bumi. nggak masuk akal. Akalmu, karena mukamu aja kayak babi. Bagaimana akalmu mau masuk agamanya orang? Agamamu yang tidak cuma masuk gini, akal. eh, Agamamu nggak masuk akal, karena Tuhanmu turun Cuma ke bumi, gini. netek sama manusia. Masuk akal nggak itu? Gini semua, Ayo, Tuhanmu yang nggak masuk akal, dek. Tuhanmu yang turun ke bumi minum cucu, itu yang tidak masuk akal. Jangan kau samakan agamanya orang. Jangan kau samakan agamamu dengan agama orang. Agamamu yang tidak masuk akal, jangan kau bawa lu agama pikir lu orang. pintar, cuma Agamamu. lu pikir lu pintar. Kebodohan Bukan lu saya mengatakan piara aku lu. pintar. Bukan saya mengatakan saya pintar. Bukan udah jelek, Tapi sok kau kaya. salah. Kau salah kalau kau pemakan babi, kau katakan agamanya ya, orang sama dengan jangan agamamu. pelihara Gak masuk kebodohanmu. akal. Jangan. Agamamu yang tidak masuk akal, Keblokanmu. dek. Karena Tuhannya Udah turun sering ke nonton. bumi minum Itu cucu. udah banyak kalah sama apologet Kristus. Mulut besar. Tuhan minum cucu. Modal mulut besar semua. Itu yang tidak masuk akal. Jangan kau samakan agama orang. Agamamu yang tidak masuk akal. Masuk angin aja kagak. Apalagi masuk akal. Salahmu di situ. Jangan kau samakan agama Islam dengan agamamu. Islam itu berdiri di atas akal. Iqra. Wahyu pertama sudah ajakan berakal. Gitu. Jangan kau samakan agamamu. Beda dong kualitas agama kita. Satu agama akal, satu agama makan bedua otaknya robek. Otaknya robek karena kebanyakan makan babi. Babi. Nah, babi itu enak karena kamu goblok, kamu nggak makan. Mulai ngaco. Kenapa sih kamu sebodoh ini? Terus buka-buka komen. Ya? Hadapi saya dengan ilmu. Kalau kau punya ilmu, jangan kau ngumpat, jangan kau menghina. Pakai ilmu. Percuma kau ngomong kayak gitu. Kalau kau masih Kristen, percuma aja. Halo, semangat subuh. Halo. Selamat subuh. Teman-temanku semuanya, kalian jadi hiburan.